Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas belajar dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak masuk ke kelas hari ini? Tania, kenapa dia? Cuma satu yang tidak masuk ya? Atas nama Kania. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, tak lupa Ustadz mengingatkan bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol pemerintah, yaitu protokol kesehatan, terutama menjaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kondisi pandemi bukan halangan kita untuk belajar. Kondisi pandemi bukan halangan kita untuk berprestasi. Tapi kondisi pandemi harus semakin meningkatkan semangat kita untuk belajar dan menggali potensi serta mencari bakat kita masing-masing, terutama untuk menggali teknologi informasi dan komputer yang sangat maju saat ini ya. Itu anak-anakku semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar bab yang pertama ya. Babul awal tentang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah punya LKS atau LKPD? Semuanya punya? Punya ya. Buku paket semuanya bawa? Buku tulis semuanya bawa? Buku latihan, bolpen semuanya bawa? Alhamdulillah, semuanya sudah siap untuk menerima materi hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada bab pertama ini adalah, perhatikan di papan tulis. Yang pertama, menjelaskan definisi dan fungsi Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Itu tujuan yang pertama. Setelah kalian membahas, setelah Ustadz menjelaskan, nanti kalian dapat menjelaskan definisi serta fungsi Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua, kalian dapat menjelaskan perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Al-Hadis dengan benar. Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ulang lagi sekali. Qara'a, yang artinya ya membaca atau bacaan. Jadi Quran itu adalah bacaan. Oleh sebab itu umat Islam dituntut untuk sering-sering membaca Al-Quran agar kita tahu maknanya, agar kita tahu memahami Al-Quran itu, kita sering membacanya. Sedangkan secara istilah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan membacanya adalah Bisa dipahami enggak? Kepada siapa Al-Quran itu diturunkan? Kepada siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu
melalui perantara malaikat Jibril alaihis salam. Dengan cara apa? Dengan secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Ada yang tahu apa itu mutawatir? Mutawatir itu artinya secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan bukan sekedar sebagai ibadah saja, tapi dia memiliki fungsi, memiliki tujuan yang sangat besar. Diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang meyakini. Petunjuk ke jalan yang lurus, petunjuk ke jalan yang benar. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita tidak bisa beribadah sendiri. Kita tidak bisa mencari sendiri tujuan hidup kita. Maka kita membutuhkan suatu undang-undang, suatu pedoman. Itulah dia pedoman Al-Quran, yang merupakan pedoman yang sangat lengkap, yang merupakan pedoman yang bisa menunjuki kita demi kebahagiaan hidup di dunia sampai fungsi yang kedua apa? Sebagai obat, sebagai penawar segala macam penyakit yang diderita oleh manusia, baik itu sifatnya penyakit fisik maupun non fisik, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani di dalam Yang ketiga fungsinya Al-Quran berfungsi sebagai kabar gembira. Yang pertama kabar gembira yang disebut dengan nazir. Nazir apa namanya? Yang pertama namanya kabar gembira atau basyir. Ulang. Basyir. Apa itu basyir? Allah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang balasan-balasan bagi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, balasan bagi orang yang melaksanakan sholat, puasa, dan seterusnya. Allah menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Yang kedua, pemberi peringatan atau nazir. Apa namanya? Nazir. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang kafir. Basyir untuk orang-orang beriman, nazir bagi orang-orang kafir yang melampaui batas, yang melanggar larangan Allah, yang selalu melakukan maksiat di dunia, diberikan kabar peringatan tentang siksa neraka yang sangat dahsyat, tentang siksa kubur yang sangat dahsyat. Balasan mereka bagi orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah, diberikan kabar peringatan. Fungsi yang keempat apa? Pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bahwa Allah menurunkan kitab Taurat, terus Injil, terus Zabur, dan fungsi yang keempat apa? Kelima. Ya, fungsi yang kelima sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang buruk dan yang ngerti semua? Fahim tum? Oke, sekarang kita beralih kepada pengertian daripada al-hadis. Silahkan dilihat bukunya sebentar. Cari pengertian al-hadis. Coba kamu jelaskan pengertian hadis secara bahasa. Buka maskernya sebentar. Secara istilah,
Itu hadis. Selain Al-Quran, Al-Quran itu adalah firman, hadis itu adalah sabda Rasulullah, yang merupakan dua sumber hukum dalam Islam yang utama. Yang kedua adalah hadis, sebagai referensi umat Islam seluruh dunia. Apa itu hadis? Hadis itu secara bahasa berasal dari kata haddasa yuhaddisu hadisan. Ulang, haddasa yuhaddisu hadisan. Artinya cerita, artinya berita, artinya kejadian atau riwayat dari Nabi Muhammad. Adapun secara istilahnya, ulama memberikan definisi hadis itu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan au taqriran. Hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan atau sifat Nabi Muhammad sallallahu. Ya, perhatikan. Sekarang kita lihat kedudukan hadis, ya. Kedudukan hadis. Al-Quran memiliki kedudukan atau fungsi, begitu juga hadis memiliki kedudukan yang sangat istimewa di dalam Islam. Apa sih kedudukan hadis? Kedudukan hadis yang pertama apa? Sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Al-Quran sumber hukum yang pertama. Apabila para sahabat, para ulama tidak menemukan hukum di dalam Al-Quran, maka dicari di dalam hadis sebagai sumber hukum yang kedua. Yang kedua apa? Sebagai sumber kekuatan Islam. Yang ketiga apa? Sebagai warisan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengertian hadis, Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis dan fungsi hadis, ya. Nah, sekarang kita akan melihat demonstrasi dari teman kita yang akan mendemonstrasikan tentang penjelasan yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Silakan. Tepuk tangan. Silakan demonstrasi kedua maju tentang pengertian hadis, ya, serta kedudukan hadis. Sallallahu. Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang mana kalian
tidak akan tersesat. Teguh pada kedua. Kita masuk pada season yang ketiga, yaitu materi diskusi ya. Yang kalian diskusikan sekarang adalah, silakan dibuka materinya di paket maupun di LKPD ya, tentang keistimewaan Al-Quran dan bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Sahabat, langsung bagi kelompoknya ya. Kelompok paling ujung, kelompok A ya. Kelompok A. Atau kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, berempat, kelompok 5, kelompok 6. Ya, semuanya kelompok 6 cintai Al-Quran. Habis, silahkan ambil posisi ke hadap depan lagi, semua. Ya, diperhatikan temannya mempresentasikan tentang hasil diskusi hari ini tentang keistimewaan Al-Quran dan bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Silahkan baca keistimewaannya dulu. Siapa yang membaca? Ya, baca. Buka maskernya sebentar. Buka maskernya sebentar. Buka masker. Satu. Ya, B. Langsung B. Siapa yang membaca yang kedua? Cara mencintai Al-Quran adalah ya, kasih tepuk tangan. Nah, itu presentasi dari diskusi kita hari ini ya. Kira-kira ada kelompok lain yang mau menanggapi, silahkan. Ada yang bertanya? Sudah paham semua ya tentang keistimewaan dan cara kita mencintai Al-Quran. Sebelum Ustadz menutup pelajaran hari ini, Ustadz akan menyimpulkan bahwa pengertian Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan membacanya adalah dinilai ibadah. Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat Nabi Muhammad SAW. Cara kita mencintai Al-Quran dan Al-Hadis yang pertama adalah dengan
dengan banyak-banyak membacanya. Yang kedua, dengan selalu mempelajari dan memahami isinya, baik Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, yang terpenting adalah dengan cara mengamalkan isi daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dia bahasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tugasnya di rumah ya, tolong dikerjakan LKPD ataupun LKS yang ada di halaman pertama ya, LKS-nya itu. Tolong dikerjakan di rumah, baik dikerjakan secara individu maupun dikerjakan secara kelompok ya, dan untuk dikumpulkan minggu depan. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.